Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Akhirnya, Suho memulai serangan dahsyatnya ke arah para monster di sana. Tapi, para monster terus balik menyerang Suho. Beruntungnya, Suho dapat menahan serangan api tersebut menggunakan tameng yang dia bawa. Namun, tak berhenti di sana saja. Para monster pun langsung membangkitkan monster raksasa. Lalu, Suho pun membuang tamengnya, berniat langsung melesatkan serangan ke arah monster raksasa tersebut. Dan benar saja, Suho langsung menghujani serangan pada monster tersebut. Akhirnya, Suho berhasil menumbangkan monster tersebut. Kemudian, Suho pun merasa tidak membutuhkan item yang memperlambat dirinya. Dan langsung membuang beberapa item yang menurutnya tidak berguna itu. Dan akhirnya, Suho menggunakan panah untuk melesatkan serangan berikutnya pada monster-monster di sana. Sampai akhirnya, Suho hanya menggunakan sarung tangan yang pertama dia gunakan. Setelah berhasil mengalahkan banyak monster di sana, tiba-tiba muncul sebuah notif yang berisikan Anda bisa naik ke kelas yang lebih tinggi karena jumlah advancement point yang Anda dapatkan. Kelas yang cocok akan diberikan kepada player berdasarkan pencapaian dari player. Sampai akhirnya, Suho mendapatkan sebuah kelas, yaitu Fighters. Karena jumlah advancement point yang Suho peroleh sudah melewati batas pencapaian, maka Suho langsung naik kelas yang lebih tinggi dari Fighters menjadi Soul Striker. Tapi, Suho masih merasa belum cukup kuat untuk mengalahkan Igris. Suho pun terus menaikkan levelnya di sana. Sampai Suho merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi Igris. Dan akhirnya, saat itu pun tiba. Suho langsung menghampiri Igris berada. Suho pun berkata, "Apa kau sudah menungguku lama? Sekarang giliranku." Diketahui, level Suho kini sudah mencapai level 70. Dan akhirnya, Igris dan Suho pun saling berhadapan. Igris pun langsung melesatkan serangan ke arah Suho. Beruntungnya, Suho masih dapat menghindari serangan Igris. Tapi, Suho tidak hanya menghindari serangan Igris saja. Suho pun balik menyerang Igris. Namun, serangan di antara mereka masih sama-sama belum mengenai satu sama lain. Tapi akhirnya, serangan Igris berhasil mengenai Suho. Namun, Suho masih belum tumbang. Dan Suho terus berusaha mencari titik lemah Igris. Lalu di saat Suho dapat celah menyerang, Suho pun langsung menyerang Igris. Namun, Igris dapat membaca semua gerakan Suho. Sampai akhirnya, Suho menyadari kalau tingkat kekuatan Igris dengan dirinya masih sangat jauh. Tapi, Suho terpikirkan dengan stats yang diberikan sistem padanya dari level 1 sampai saat ini. Maka, bila Suho naikkan semua statsnya, Suho akan setara dengan level 110. Kemudian, Suho langsung melesatkan serangannya pada Igris. Sampai akhirnya, Igris pun dapat ditumbangkan. Igris berkata, potensi yang luar biasa, dilahirkan dari Monarch dan mantan Ranker S di masa lalu, membuatnya memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa. Bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak ini tanpa tahu cara menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Monarch muda, saya telah kalah. Suho pun dengan senangnya berteriak, "Aku menang! Akhirnya aku menang!" Di saat Suho sedang senang
dengan kemenangannya. Tiba-tiba muncul sebuah gate di dekatnya. Suho pun berpikir kalau gate itu adalah pintu keluar dungeon tersebut. Tanpa pikir panjang, Suho langsung memasuki gate tersebut. Namun ternyata gate tersebut keluar dari dungeon, melainkan gate yang mengarah ke kastil iblis. Suho pun langsung disambut dengan penjaga gate tersebut. Suho pun langsung melewati mereka. Dan kini Suho memasuki gerbang kastil iblis. Dan Suho langsung disambut oleh ratusan iblis yang berada di sana. Tapi dengan mudahnya Suho dapat mengalahkan para iblis ini. Sampai lantai demi lantai dia lalui tanpa kendala sedikit pun. Bahkan sampai di lantai 50 pun Suho masih tidak merasa kesulitan sama sekali. Sampai akhirnya Suho mencapai lantai 100. Suho berharap di lantai 100 ini dia dapat menemukan lawan yang layak. Tapi ternyata penunggu lantai 100 adalah Esil. Suho pun langsung melesatkan serangan ke arah Esil. Sebelum Suho sampai, Esil menghentikan Suho dan berkata, "Tuh, bahkan sang monarch punya banyak masalah saat mendaki ke tempat ini. Tapi siapa sangka, monarch muda bisa mendaki sejauh ini dengan mudah tanpa bantuan siapapun. Anda bahkan tak bisa sampai sejauh ini waktu itu." Suho pun bertanya, "Waktu itu?" Esil langsung memotong topik tersebut dan berkata, "Saya adalah putri dari Demon Rank, dari klan Radiru." Esil, selamat datang di tahap terakhir. Suho berkata, "Hanya sampai sini?" Esil menjawab, "Benar, semuanya berakhir di sini. Sebenarnya, dulu ada tahap yang dinamakan Demon King. Tapi itu sudah dihapus saat klan kami menjadi rank 1. Esil pun mengundang Suho untuk melakukan perjamuan upacara penyambutan Suho. Tapi Suho melihat sebuah gate di sana. Dan dia bertanya, "Kau bilang disinilah akhirnya. Tapi apa yang ada di sana?" Esil berkata, "Itu adalah gate yang menuju dimensi lain, bukan menuju Demon Castle." Akhirnya, Suho mengetahui apa yang dimaksud dengan gate. Sesaat setelah itu, Suho berniat langsung pergi dari sana. Tapi, Esil mencoba menahannya dan berkata, "Apa kau ingin pergi? Tapi bagaimana dengan perjamuannya?" Suho berkata, "Aku masih belum cukup umur untuk meminum alkohol. Mari, lakukan beberapa tahun lagi." Sontak hal itu mengingatkannya pada sosok Jinwoo yang berkata sama seperti Suho. Lalu, Suho berkata, "Kau bilang kalau kau adalah Esil dari klan Radiru kan? Aku akan mengingatnya. Sampai jumpa." Esil pun langsung salting karena Suho mirip sekali dengan Jinwoo. Lalu, Suho pun memasuki gate tersebut dan berharap kalau gate ini adalah jalan keluar untuk pulang. Namun ternyata, lagi-lagi Suho harus menghadapi ratusan monster semut. Akhirnya, Suho pun harus bertarung kembali melawan monster. Tapi, Suho merasa senang karena levelnya bisa terus bertambah. Setelah mengalahkan banyak monster semut, Suho pun berjalan menuju suatu tempat. Sampai akhirnya, Suho berhadapan dengan Beru. Tapi, Suho menyadari kalau Beru sedang menangkis. Dan Beru langsung melesatkan serangan ke arah Suho. Namun, Suho masih berhasil menghindari serangan tersebut. Suho pun balik menyerang Beru dan berhasil mengenai Beru. Tapi, Beru langsung menyembuhkan dirinya. Dan Beru balik menyerang Suho kembali. Tapi Suho sangat heran, mengapa monster yang dia hadapi ini terus-terusan menangis. Kemudian Suho berhasil mengalahkan Beru. Tapi Suho menyadari
kalau monster semut tersebut menyerang dengan tidak serius dan terus-menerus menahan diri dan membiarkan celahnya terbuka. Tapi, berkat hal itu, Suho jadi berhasil mengalahkan monster semut tersebut. Namun Suho kini sudah merasa sangat kelelahan. Di saat Suho ingin beristirahat, tiba-tiba muncul sebuah gate lagi di hadapannya. Suho yang berpikir levelnya takkan naik lagi, sudah lelah dan ingin pulang. Karena level Suho kini sudah mencapai level 99. Suho pun memasuki gate tersebut, yang ternyata sudah banyak monster raksasa menunggu Suho. Bahkan ada monster naga juga di sana. Suho yang merasa sudah lelah pun langsung melesatkan serangannya agar cepat selesai melawan monster-monster di sana. Setelah mengalahkan banyak monster, Suho tetap berada di level 99. Tapi, Suho tetap terus menumbangkan mereka satu persatu. Sampai akhirnya, Suho berhasil mengalahkan mereka semua. Dan kini, muncul sosok raksasa yang sangat besar di hadapannya. Dan muncul pasukan bayangan yang seperti bos di sana. Dia berkata, hanya para bos yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam permainan ini. Jika aku diizinkan sekarang untuk ikut serta dalam wujud seperti ini, artinya aku sudah dianggap makhluk yang hebat oleh tuanku. Meskipun kau adalah tuan muda, bisakah kau menahan kekuatan penuhku? Suho pun langsung menghajar monster bayangan tersebut. Setelah mengalahkan monster tersebut, Suho merasa terdorong oleh gaya yang sangat kuat. Dan terlihat sudah ada tas yang memberikan sihir pada Suho. Tapi Suho di sini menyadari kalau setiap monster yang dia kalahkan semuanya terlihat seperti sebuah bayangan. Yang artinya setiap musuh dengan bentuk seperti itu adalah bos dari tahap tersebut. Suho pun kini tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi tiba-tiba muncul 3 monster bayangan lagi. Suho jadi merasa kalau dugaannya itu salah. Dan para pasukan naga pun langsung melesatkan serangan ke arah Suho. Namun tiba-tiba serangan balik ke arah naga-naga tersebut pun datang. Yang ternyata Suho berhasil bangkit kembali dan langsung menyerang para naga tersebut. Suho pun melakukan aksinya kembali dengan menumbangkan para monster di sana. Dan Suho berencana untuk mengalahkan monster yang menurutnya paling merepotkan, yaitu Tas. Tapi Tas sudah menyiapkan sebuah sihir ledakan yang sangat besar. Tas pun langsung melesatkan serangan tersebut. Namun ternyata bukan diarahkan pada Suho, melainkan ke arah lain. Dan pertarungan pun berlanjut kembali, di mana pasukan bayangan sudah banyak yang mengepung Suho dari berbagai serangan. Namun Suho masih berhasil bertahan dan dapat mengalahkan mereka satu persatu. Sampai akhirnya Suho berhasil menghampiri Tas dan langsung melesatkan serangan pada Tas. Tas pun tumbang di tangan Suho. Sesaat setelah itu, Belion pun muncul di hadapan Suho. Suho pun menyadari kalau monster yang baru tiba ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari monster semut yang tadi dia lawan. Lalu Suho berkata, "Kau juga bisa bicara kan? Aku ingin bertanya sesuatu sebelum kita bertarung. Berapa total pasukanmu yang sudah kulawan sampai sekarang?" Belion berkata, "Termasuk di Kastil Iblis, sekitar 1/3000 dari total pasukan yang dikerahkan kemari." Lalu Suho pun langsung bersiap untuk melakukan pertarungannya. Belion pun berkata, "Kau tumbuh dengan luar biasa, Monarch muda." Tiba-tiba serangan cepat pun datang ke arah Suho. Beruntungnya Suho dapat menghindari serangan tersebut. Suho berkata,
kalian terus memanggilku Monarch muda. Apa maksudnya itu? Apa itu berhubungan dengan aku yang terbawa ke dunia ini? Mereka pun terus bertarung satu sama lain. Dan kali ini, Suho merasa kesulitan melawan Belion yang sangat kuat. Tapi, Suho tetap tidak menyerah dan terus mencoba mencari titik lemah dari Belion. Lalu setelah Belion merasa kelelahan, Suho berkata, "Kurasa kau tidak akan kalah hanya dengan itu. Tapi, kalau kita terus bertarung, itu akan berlangsung semalaman. Kau bukan bos di tempat ini kan?" Suho pun menyadari kalau Belion bukanlah bos di tempat ini. Dan bos yang sebenarnya sedang memerhatikan mereka dari atas. Dan tiba-tiba datang sebuah serangan dari arah atas. Kini mereka pun baku hantam dengan sengit. Suho menyadari kalau lawannya kini sangat kuat. Berbeda dari monster yang sebelumnya. Suho berpikir, bahkan setiap serangannya mematikan. Setiap serangan diiringi dengan skill. Seberapa besar usaha yang harus dilakukan? Seberapa banyak rintangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan kekuatan seperti ini? Tapi Suho tetap tidak mau kalah di sini dan harus terus bangkit melawan musuhnya. Dan kini, stats yang Suho miliki sudah maksimal. Dan kemampuan bertarung Suho cukup untuk menghadapinya. Meski Suho menyadari kemampuan lawannya jauh lebih kuat. Tapi, itu bukan alasan untuknya takut. Suho pun langsung melesatkan serangannya. Tapi, kekuatan Suho masih sangat jauh untuk menandingi lawannya kini. Dan lawannya langsung memegang kepala Suho dan berkata, "Apa kau menikmati permainannya?" Suho pun terdiam. Sangat kaget ketika mendengar suara yang sangat dia kenali. Suho pun memanggilnya, "Ayah." Jinwoo pun mendorong Suho dan berkata, "Tapi kau masih banyak kekurangannya." Suho pun terpental dan kembali ke sekolahnya. Suho pun berpikir, hal sebelumnya adalah sebuah mimpi. Ternyata, Jinwoo sudah berada di sekolahnya Suho bersama dengan para pasukan bayangannya. Jinwoo berkata, "Menggunakan domain tak terpakai di Land of Repose tidak buruk juga." Lalu Igris berkata, "Rajaku, bukankah sudah waktunya untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan Monarch muda? Kita sudah melakukan beberapa kali tes sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya Monarch muda sampai sejauh ini. Saya percaya dia sudah lebih dari mampu." Jinwoo berkata, "Apa kita akan menang melawan Dragon King jika aku maju membabi buta dan mempercayakannya pada kekuatanku sendiri dan melawannya dari awal? Tak peduli seberapa kuat kau harus mempertimbangkan untuk melarikan diri saat kau tidak yakin akan menang. Melawan musuh yang kuat tanpa pikir panjang, itu hanyalah keberanian yang bodoh." Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Telah terjadi kebakaran besar di Korea. Dan ternyata, Ketua Baek kini menjadi seorang pemadam kebakaran. Dan Eugene sedang bahagia karena istrinya telah hamil. Kayaknya istrinya Eugene si Jin Ahengap. Ternyata, Eugene menjadi seorang yang sukses tanpa warisan dari ayahnya. Dan diceritakan, awal mula Jinwoo menjadi seorang hunter. Banyak sekali tim Reds yang menolak gabungnya Jinwoo. Karena mereka mengetahui Jinwoo hanyalah bocah lemah yang dekat dengan kematian. Dan kita kembali pada anak dari MC ganteng kita. Terlihat, Suho kini sedang bersama dengan teman sekolahnya. Namun tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di atas langit. Yang ternyata, itu adalah Jinwoo
yang sedang jalan-jalan menggunakan Kaisel bersama Cahain. Cahain berkata, "Sudah lama sekali sejak aku terakhir kali melihat pemandangan seperti ini." Kemudian, Jinwoo memberikan sebuah hadiah dan berkata, "Ini hadiah untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-16. Sayang, pulanglah ke rumah duluan. Aku akan segera kembali." Cahain pun mengiyakan permintaan Jinwoo. Tapi terlihat, wajah dari mereka kini semakin menua. Lalu Jinwoo pun membuka sebuah gate dan berkata, "Arise." Muncullah pasukan bayangan miliknya. Lalu panel berpindah pada sebuah gerbang besar, yang ternyata ada seseorang yang sedang bertarung di sana. Tapi dia takut untuk membuka gerbang tersebut, karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam gerbang tersebut. Dan orang itu adalah Suho. Akhirnya, Suho pun mencoba memasuki gerbang tersebut. Tapi, Suho terpental kembali. Suho terus mencoba melawan yang ada di balik gerbang tersebut. Namun, dia selalu kalah. Sampai akhirnya, satu kesempatan lagi untuk dia memasuki gerbang tersebut. Dan Suho pun memberanikan diri untuk memasuki gerbang itu kembali. Namun sangat disayangkan, solo levelingnya udah tamat ya ngap. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.